Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dila. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Sejarah. Di saat situasi seperti ini, ketika kita terpaksa keluar rumah untuk kepentingan yang mendesak, hendaknya kita menggunakan masker saat berada di luar rumah, di mana kewajiban memakai masker ini dinilai sangat penting untuk melindungi diri dari virus corona. Jika semua memakai masker, semua orang saling melindungi diri satu sama lain, dan juga mengurangi penyebaran virus corona. Setelah kita berkegiatan di luar rumah, mencuci tangan sangat disarankan, di mana mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir merupakan salah satu cara paling efektif mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Terdapat 6 langkah dalam mencuci tangan yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Yang pertama, ratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok telapak tangan dengan sela-sela jari. 4. Punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri, dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. 5. Ibu jari tangan kiri digosokkan berputar dalam genggaman tangan kanan, dan juga sebaliknya. Dan keenam, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri, dan juga sebaliknya. Itulah tahapan-tahapan cuci tangan menurut Badan Kesehatan Dunia WHO. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dila dengan NIM 2288170032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Propaganda Gerakan Menabung Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Di awal pendudukannya, Jepang ini mempunyai berbagai tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang sangat baik, di mana kebijakan ini sangat memihak kepada bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, untuk menguasai masyarakat Indonesia pada saat itu, Jepang memiliki dua asas, yaitu yang pertama, bagaimana Jepang ini bisa menguasai atau menarik hati masyarakat Indonesia. Yang kedua, bagaimana Jepang ini untuk menjinakkan masyarakat Indonesia pada saat itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang mempunyai beberapa usaha-usaha yang di mana usaha tersebut diantara lain yaitu dalam bidang propaganda, pendidikan, dan juga memobilisasi massa. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 pada saat itu menurunnya produksi beras, sehingga pada saat itu Jepang menerapkan kebijaksanaan untuk meningkatkan produksi padi. Nah, untuk meningkatkan produksi padi ini, Jepang menerapkan perluasan tanah atau perluasan lahan pada saat itu. Banyak propaganda yang dilakukan oleh Jepang kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang salah satunya ialah gerakan menabung, di mana bangsa Jepang pada saat itu memerintah kepada masyarakat Indonesia untuk menerapkan sistem menghemat dan menabung di berbagai instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintahan. Berdasarkan analisis sumber koran, sumber majalah pada saat itu, para petani ini dianjurkan pula untuk menghemat dan menabung, di mana para petani ini menabung dari hasil pertanian kapas dan pertanian padi. Nah, hasil tabung para petani ini yang kemudian akan digunakan untuk membeli alat perkakas pertanian, juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam penelitian ini menggunakan dua teori atau dua pendekatan teori. Yang pertama itu teori konspirasi, yang kedua ialah teori propaganda. Metode penelitian yang saya gunakan di sini ialah metode penelitian historis, di mana yang terdiri yang pertama ialah heuristik, yang kedua itu kritik, di mana kritik terdapat dari dua, yaitu intern dan extern. Yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiograf. Alasan Jepang untuk menguasai bangsa Indonesia pada saat itu ialah karena dikarenakannya sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Propaganda ini disebarluaskan melalui media komunikasi. Selain disebarluaskan oleh media komunikasi, juga disebarluaskan oleh secara lisan oleh propagandis. Nah, respon dari propaganda gerakan menabung ini dapat dilihat dari nasabah pos, di mana perbandingan antara pada masa pendudukan Jepang dengan masa pendudukan Belanda itu sangat meningkat pesat. Nah, di mana pada saat masa propaganda gerakan menabung ini, masyarakat diperintahkan oleh Jepang untuk menabung di berbagai instansi-instansi atau pengelola uang yang dikelola oleh pemerintah. Nah, yang tadinya masyarakat Indonesia ini yang hanya menabung dengan cara tradisional, yaitu menabung di bawah kasur atau di bawah bantal, yang lambat laun mereka akhirnya berpindah atau mempercayakan kepada instansi tersebut untuk menabung atau menyimpan uang tersebut. Propaganda gerakan menabung ini, pemerintahan Jepang tidak hanya memerintahkan kepada kaum tani saja untuk menghemat dan menabung, tetapi semua kalangan diperintahkan oleh Jepang untuk menerapkan sistem menghemat dan menabung. Dengan adanya propaganda gerakan menabung ini, terjadinya perubahan pola tingkah laku masyarakat yang disadari maupun tidak, di mana mereka lakukan
yang dinamakan dengan inovasi keuangan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.